Nanti di episode berikutnya kita akan spesifik ngebahas Projectnya. Rasuna Epicentrum-nya. Rasuna Epicentrum. Yang tadi Agus bilang berkali-kali nyaman. Nanti kita akan bahas di episode selanjutnya gimana sih nyamannya, untung rugi dari sisi investasi, sama untung rugi dari kenyamanan untuk keluarga, untuk anak-anak. Iya. Ya. Oke, halo teman-teman. Halo. Kembali lagi kita di More Channel, masih obrolan real estate. Masih saya sama Agus. Iya. Kita lanjutin obrolan kita tadi tentang Rasuna Epicentrum. Kita udah bahas segala hal nih mengenai Rasuna Said. Terus Agus merekomen untuk hunian di Rasuna Epicentrum. Iya. Bener Gus? Iya. Oke. Lu itu rekomen karena baca website, baca brosur, atau karena apa? Karena udah ngerasain sendiri sebenarnya. Lebih ke pengalaman pribadi aja. Udah berapa lama lu ditinggal? Lu tinggal ya di sini ya? Tinggal di lu sini. tinggal di Epicentrum ya? Epicentrum. Udah berapa lama? 2015 sampai sekarang ya. Dan tahun. Oke, apa yang lu rasain tinggal di Rasuna Epicentrum ini? Kenapa lu nggak pindah ke yang lain juga di sekitar Rasuna Said lah, misalnya ke apartemen lain gitu? Kenapa? Seperti yang kemarin kita bahas itu satu alasan yang jadi kenapa saya tinggal di sini lama ya, itu lokasi Pak. Jadi kita mau kemana-mana itu gampang. Oke. Misalkan ini kan Itu akses, Rasuna Epicentrum itu kan itu kan kawasan ya, terdiri dari beberapa beberapa tower apartemen ya. Iya. Oke. Terus. Nah, jalan Epicentrum ini kan ganjil genap kan. Ya. Kalau di Rasuna Saidnya maksudnya? Rasuna Said. Ya. Nah, kalau di kawasan Epicentrum ini kan kita mau misalkan ke GI. GI kita bisa lewat belakang, lewat Guntur. Lewat Guntur. Oh, kita mau ke Kokas, berarti kita lewat samping. Sangrila ya? Lewat Sangrila. Nah, kita mau meeting ke Senayan, kita mau Bisa lewat Casablanca. Iya, Blok M. Banyak akses. Banyak akses, jadi nggak sulit sebenarnya menjangkau kemana-mana. Iya. Terus kalau di Epicentrumnya sendiri, apa yang bikin lo ngerasa nyaman selain lu punya akses? Tadi kan lu kalau lu urusan bisnis, lu mau ketemu orang di daerah Casablanca, di Sudirman Tamrin, aksesnya dapet tuh, mau ke Manggarai deket. Nah, di Rasuna Epicentrum sendiri apa yang bikin lu enak? Salah satu fasilitasnya. Fasilitasnya kan ini kayak jogging track itu kita ada di dalam kawasan ya, nggak perlu kita harus keluar. Oke. Di Riverwalk yang ada di depan River tuh, Walk, itu yang ikonik ya, Iya. yang sekarang diomongin banyak orang ya, Iya. rivernya ya. tempat makan gampang. Apa tempat apa yang Ada Rasuna Garden, Rasuna Garden, Pasar Festival. Pasar Festival. Kita mau ke restoran ada Bluegrass, ada banyak kan, ada Holy Wings, Iya, Holy Wings. Epicentrum. Holy Wings, tempat lo bersenang-senang ya. Jadi emang iya sih, kalau misalnya udah office hour gitu, pagi ke sore rame. Ya, Sore ke malam juga rame dengan keramaian yang berbeda. yang beda. Ya. Jadi orang yang sore ke malam tuh Olahraga biasanya. olahraga sama buat Malam sampai pagi juga ada. iya, ya. Jadi ada 3 dunia yang berbeda, 3 keramaian yang berbeda ya. keramaian yang beda. Bisnis, leisure, sama over leisure malam ke pagi. Oke. Jadi memang semuanya gampang. Kalau misalnya kayak keluarga lah, kayak lu misalnya keluarga kecil, untuk kebutuhan rumah tangga, lu tinggal nyebrang berarti. Tinggal nyebrang aja, deket banget kan ke Ada farmers market. farmers ya. Terus misalnya mau sekedar makan juga sama keluarga, pilihan banyak. Pilihannya banyak, mulai dari kaki 5 sampai ke restoran bintang 5 ada semuanya. Oke. Terus lingkungannya, artinya lu kan di apartemen, lingkungannya mostly orang-orang lokal atau ekspat? Campuran ya. Kira dari orang lokal, ekspat tuh semuanya ada. Jadi sebenarnya lingkungannya udah kebentuk baik sih ya. Artinya ketika kalau kita masuk di Epicentrum kan yang enak sebenarnya karena jalannya lebar. Jalan lebar. Lebar, terus pedestriannya juga lebar. Iya. Kalau gue lihat sih nggak banyak proyek yang punya pedestrian segitu lebar ya. Iya, nggak ada banjir lah. Nggak ada banjir. Terus lingkungannya tertata bagus. Iya. Yang tinggal juga
campuran orang lokal sama orang ekspat. Hotel juga ada ya? Hotel banyak. Mulai Hotel. dari bintang 4, bintang 3 ada, bintang 3, 4, 5. Bintang 5 artinya dengan adanya hotel bintang 5 kan tamu-tamunya juga kan dari kalangan tertentu ya, kalangan bintang 5 ya. Akhirnya memang lingkungannya jadi kebangun. Iya. Lingkungan kebangun, lingkungan nyaman, orang tinggal nyaman, ujung-ujungnya Bisnis juga nyaman. bisnis juga. Oh iya, ini di sini ada perkantoran ya? Apa? Banyak di sini. Di sini ada Bakri Tower, Bakri ada Gama Tower. Tower, Apa Pak? Gama Tower, Gama. Terus yang sekarang ada Hotel Westin juga. Iya. Ada Multivision. Yang punya yang sebelahnya TV One ya? Bukan. Enggak apa ada kantor juga kan? Convergence terus Convergence ada yang di belakangnya MMC maksud gua. belakang MMC itu punya Trakindo. Iya itu dia. Trakindo, Grand Rubina. Rubina. Itu apartemen apa kantor tuh? Di kantor. Kantor. Oh, jadi di kawasan itu juga huniannya office tower juga banyak ya? Iya, Bakri Tower, Grand Rubina, terus apa? Yang punya Pertamina apa sih yang sebelahnya TV One tuh? Yang Antv tuh. Iya, sebelahnya Antv, sorry. Sebelah Antv itu sebenarnya lahannya Pertamina. LKPP apa ya? LKPP. Jadi di situ sebenarnya samping LKPP itu kan rencana mau dibangun Pertamina Tower kan. Cuman sampai sekarang itu punya Pertamina. Punya Pertamina. Okay. Jadi gini, salah satu kawasan yang menurut saya udah jadi itu adalah Sudirman, SCBD, sama sini Pak, CBD Kuningan. Iya. Kenapa? Kalau SCBD itu lebih ke perkantoran ya. Ya, SCBD bisnis banget sih. Bisnis banget. Dia memang apartemen banyak juga di situ, high end juga. Nah, kalau di epicentrum ini kan dia satu sisi perkantorannya ada, huniannya juga ada, lingkungan untuk huniannya juga dia masih bagus gitu. Iya. Jadi suasana huniannya berasa banget. Iya. Lain kalau kayak di SCBD kan suasana udah bisnis banget, ya, walaupun ada berapa apartemen juga. Iya. Tapi suasana gua nggak pernah ngelihat di SCBD ada orang tua lari anaknya naik sepeda kecil. Di sini bisa kelihatan nih. Iya, kalau di sana takut ada mobil kan. Iya. Lewat, di sini masih bisa kita lihat tuh orang tuanya lari anaknya naik sepeda kecil. kasih makan ikan di river. Iya. Kita mau makan tinggal dari apartemen jalan ke Rasuna Garden, kita bisa ke pasar festival, ke Happy Walk. Betul. Emang dapat semua sih ya. Iya. Kenyamanan tinggal dapat. Terus akhirnya kan nilai juga semakin bagus ya. Nilai investasi kita di lokasi ini. Iya. Secara otomatis itu menjadi salah satu faktor. Apartemen yang baru sekitarnya apa aja? Ada Elemen, ada Verdetu. Itu kalau misalnya segmennya tuh kelasnya apa tuh? Middle up ya, high end. High end lah menurut gue malah ya. Karena dia startingnya kan, sekarang kalau nggak salah udah 4 M-an ya. Eman. Oke. Kalau Verdi itu nggak ngomong 4M, berapa per meter ini kira-kira? 44 sampai 55 juta per meter. Per meternya sekitar 50-an juta ya. Memang berarti high end-nya. Ya itu tadi kayak kita ngomongin di awal. Karena udah kebentuk, suasananya udah kebentuk, lingkungannya kebentuk, terus traffic orang-orangnya juga ada hotel bintang 5, terus banyak ekspat, akhirnya proyek-proyek barunya memang harus high end untuk bisa mengakomodir orang-orang itu ya. Harga tanahnya udah tinggi, Pak. Iyalah. Harga tanahnya udah. Karena ini kan kalau kita nyambungin pembicaraan kita sebelumnya, terbatas lahannya. Iya. Ya kan, lahan terbatas, permintaan tinggi ya. Harga udah harga udah nggak bisa kejaga. Iya. Ya hukum dasar ekonomi lah ya. Iya. Supply demand, supply-nya terbatas, demand-nya tinggi, harga naik. Nah, itu terjadi di sini ya. Iya, betul. Oke. Terus kalau berarti kan ini kan kalau mostly apartemen sini kan orang yang punya ya dibeli, terus mereka apa? Menyewakan kembali. Jadi kalau untuk epicentrum sendiri itu untuk pemilik langsung sama penyewa juga banyak, Pak.
Jadi banyak unit yang disewakan. Banyak. Terus permintaan sewa juga cukup tinggi. Tinggi dia. Okupansinya rata-rata untuk apartemen di daerah sini tuh 80%-an. Terus kalau misalnya nih satu apartemen kesewa, terus sewanya udah selesai, terus biasanya butuh waktu berapa lama untuk disewakan? Nggak lama. 1 bulan juga udah kesewa. Oh, cuma sebulan aja dia kosong? Iya, nggak nyampe. Ada beberapa unit kalau misalkan kayak furniture bagus kan juga cepet ya. Iya. Tapi emang karena itu sih ya, kalau gue pikir furniture itu additional aja. Iya. Awalnya emang karena demand di sini juga tinggi. Awalnya orang nyari di sini itu karena lokasinya dulu. Jadi pada saat dia udah kita mau tinggal di epicentrum, baru kita pilih unitnya kan, gitu lah. Gus, nih kalau ini kan kalau lu happy tinggal di sini ya. Happy banget. Nah, orang lain, apakah cuma lu sendiri yang happy apa? Hampir kebanyakan orang tinggal di sini pasti happy Pak. Karena jujur sebenarnya kalau untuk dari segi unit sendiri tuh di semua apartemen mirip-mirip lah Pak, ya kan. Yang membedakan adalah lokasinya. Mereka pasti kalau ditanya nih, banyak kan ngomongnya ya karena lokasinya strategis, deket kemana-mana gitu loh. Kita mau ya namanya kita tinggal di apartemen kan pasti kan yang pertama kan kita dekat dengan bisnis. Kita pasti bisnisnya nggak jauh-jauh dari situ juga gitu loh. Betul. Terus buat nunjang kebutuhan sehari-hari juga ya. Oke, kalau misalnya lu ada peluang untuk beli project berikutnya di tempat lain sama di sini, misalnya, oke lah luasan nggak terlalu beda lah, sama-sama, spek juga nggak terlalu beda, sama. Terus ada project lain di luar epicentrum menawarkan harga lebih rendah dibanding yang sini. Ketika lo memutuskan buat beli, lo akan beli di mana? Project lain di mana tuh? Di luar epicentrum lah. Di luar epicentrum misalnya selain segitiga emas. Iya. Kalau selain segitiga emas, kalau saya pribadi sih kita lihat kondisi dulu ya, nilai jualnya berapa. Yang pertama, yang kedua. Artinya segitiga emas itu bikin nilai jual kembalinya lebih bagus apa nggak sih? Pengalaman lu? Pengalaman saya sih dalam transaksi di sini ya, dekat sini ya. Kalau untuk cepat lebih terjual. Oh, oke. Kalau harga variatif ya, karena kan yang namanya orang kan punya kebutuhan masing-masing. Iya. Ada yang jual murah. Tapi range-nya kan di situ-situ aja, nggak terlalu ini kan. Range-nya udah ada, cuman lebih cepat untuk terjual kembali atau tersewa kembali ya. Iya. Karena emang yang minta banyak. Iya. Kalau kira-kira aja nih, berapa banyak orang yang tinggal di Rasuna Epicentrum dari semua tower? Apa ada Taman Rasuna ya? Terus ada D18, ada Wave, Coral Sand, Masterpiece Imperial. Berapa banyak orang yang tinggal di kawasan ini? Kira-kira aja, Puluhan ribu ya Pak ya? Satu tower aja kan bisa 300 unit lah, 300 unit. Sekarang Taman Rasuna aja udah 18 tower lah, tower 18 kan. Iya. Belum apartemen Wave, belum The Groove. The Groove itu ada 2 tower, 1 tower Condotel. Iya. Elemen 2 tower. Wave 2 tower Coral Sand. Iya. Verde itu ada. Jadi sebenarnya peluang untuk bisnis di sini juga bagus ya. Banyak. Artinya kan itu jadi captive market ya. Iya. Makanya muncul lifestyle center kayak Happy Walk, kayak Plaza Festival kan. Kalau kita sama-sama lihat dulu sama sekarang beda ya. Beda. Sekarang udah kuliner semua di bawah ya. Iya. Terus ada lagi apa? Yang Food Garden. Food Garden itu yang untuk ya middle lah jadinya. Iya. Tempat makan para karyawan juga banyak. Iya. Tapi kan juga banyak muncul, pilihan gitu. Kayak lu bilang tadi muncul Holy Wings. Iya, ada muncul Bluegrass. lagi Bluegrass. Ya karena itu tadi ada sekian puluh ribu orang. Mereka berbagi aja kayaknya nggak bisa habis. Oke. Tapi tetap
kenyamanan tinggal nggak hilang gara-gara itu ya. Oke, itu tadi teman-teman, kita udah bahas Rasuna Said. Sekarang kita udah bahas Rasuna Epicentrum langsung dari orang yang tinggal di dalamnya, tinggal di sini, berbisnis di sini, ya. Terus dia rekomen untuk hunian sangat bagus. Salah satu pilihannya di sini. Ya, kalau nilai 1/10 berapa nilainya nih? 8, ya. Jadi teman-teman bisa mikir nih, langsung punya alternatif, ya. Tempat A, tempat B, tempat C, Rasuna Epicentrum. Bisa langsung dengar gambaran langsung dari yang tinggal. Kalau yang teman-teman mau invest juga bisa punya gambaran berapa banyak yang tinggal di sini. Bahwa tadi sewa cuman sebulan ya, sebulan kosong langsung tersewa kembali. Estimasi biasanya 1 bulanan. Lebih kurang segitu ya? Iya. Artinya nggak capek-capek ngiklan berarti ya? Ya, sebulan langsung dapat. Artinya sebagai owner dari apartemen sebenarnya kita lebih tenang kan? Iya. Nggak, karena kan kalau unit kosong lama kan juga susah, harus bayar apa? Service charge juga kita. Bayang aja kalau misalnya 6 bulan ini tuh kosong, kita yang bayarin semua kan? Lumayan kan? Lumayan. Jadi oke, teman-teman datang ke sini, datang ke Epicentrum, melihat suasananya, jangan-jangan kalian juga udah terbiasa. Ya, jadi bisa ada alternatif. Bisa, kalau ada yang mau tanya-tanya lagi tentang Epicentrum, bisa terus di komen. Bisa tanya, nanti kita bantu ya. Lo bisa nanti kita bahas untuk dari pertanyaan mereka kan, bisa bahas di channel. Atau kalau misalnya ada yang mau minta ditunjukin ini, bisa bantu kan? Bisa bantu. Pokoknya mau apa aja, dia bisa bantu. Oke teman-teman ya. Jadi kita udah lengkap ngomongin dari Rasuna Said, Rasuna Epicentrum, dari sisi value, dari sisi kenyamanan tinggal, kita udah lengkap bahas. Kalau masih ada pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom komen. Nah, di tayangan-tayangan episode berikutnya, kita akan bahas lokasi-lokasi lain. Proyek-proyeknya nanti. Proyek-proyeknya, ya, proyek-proyek yang ada di sini, yang tadi banyak banget yang disebutin, kita akan coba kupas satu-satu. Bedanya apa? Plus minusnya tinggal di tower A, tower B, tower C, apa bedanya? Ya, jadi tetap ikutin kita di More Channel di episode selanjutnya. Oke, sampai ketemu.